Assalamualaikum, Haura. Assalamualaikum. Oke, Haura bisa dinyalakan ya, itu mikrofonnya ya, biar Miss Wina bisa dengar suara kamu. Oke. Lupa. Assalamualaikum. Untuk yang lainnya, untuk Hanifah. Oke, yang lain masih ditunggu ya. Assalamualaikum. Untuk yang lainnya bisa dibuka ya kameranya ya, Nak ya. Ya, biar juga bisa lihat wajah teman-temannya yang lain. Wajah cantiknya. Jangan lupa pakai kerudung ya. Hani, Assalamualaikum Hani. Waalaikumsalam. Oke, Hani bisa dibuka ya kameranya ya. Assalamualaikum teman-teman. Dibras, ada Cheryl. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, untuk teman-teman yang lain masih Miss Wina tunggu ya. Zara, apa kabar Zara? Zara, kamu di mute Zara. Jadi kamu ngomong apa Miss Wina nggak denger nih. Oke, Alifah, Cheryl, Izati, Kanta, Assalamualaikum. Bisa dibuka ya kameranya biar Miss Wina juga bisa lihat wajah cantik kalian. Oke, gitu dong. Gimana teman-teman semua hari ini? Ada yang terlewat? Ada yang terlewat apa salat subuhnya? Ada yang lagi salat subuh? Enggak. Haura lagi nggak sholat subuh? Sholat. Oh, lagi sholat. Ada yang lagi nggak sholat hari ini? Apa, Ngeng? Oke. Temen yang mute dibuka dulu ya. Nggak usah di mute. Jadi Miss Wina bisa dengar suara kamu. Hai Cheryl. Kamu bangun tidur ya? Hai Alifah. Apa ya? 12. Yang lainnya kemana ya? Mina tunggu nih yang Assalamualaikum Raisa. Selamat bergabung. Oh Raisa ini sebenarnya udah gabung dari tadi ya. Cuman karena kameranya nggak dinyalain jadi Mina nggak tahu nih. Karena akunnya bukan akun kalian ya. Namanya bukan nama kalian sendiri jadi Miss Winanya bingung. Sehat-sehat semua, Nak? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah.
Ada yang lagi nggak enak badan? Alhamdulillah. Ada yang lagi nggak enak badan? Assalamualaikum Hani. Baru lihat muka Hani nih. Teman-teman, kita semua ada berapa siswa sih? 19 siswa kan ya? Iya, 19 siswa. Hai, Rifadia Atira. Di belakang ada siapa itu? Ada ya. Baik teman-teman, sambil kita menunggu review materi, teman-teman bisa saling sapa nih teman-teman. Barangkali ada yang pengen kangen-kangenan atau apalah, boleh nih kalian sambil saling ngobrol dulu ya. Sekitar 2-3 menit lagi kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum Izati. Kamu tadi barusan nongol kok hilang lagi? Kemanakah gerangan? Kenapa yang baru bergabung hanya 12? Baiklah teman-teman, kita mulai aja ya. Baru 13 siswa, tapi nggak apa-apa sambil menunggu teman-temannya yang lain. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, Miss Wina mau kalian nyalakan kameranya ya. Kalian nyalakan videonya, karena Miss Wina pengen lihat nih teman-teman satu-satu. Jadi bagi teman-teman yang tidak memakai namanya sendiri, atau di sini ada nama orang tuanya, ada nama ayah atau ibunya, jadi Miss Wina bisa tahu kalian ini siapa gitu. Kalau misalnya namanya pakai nama orang tua kalian, jangan salahin Miss Wina nanti kalau misalnya Miss Wina sebut nama orang tua kalian ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman gimana nih kabarnya semuanya? Hari ini ada yang nggak sholat subuh kah? Atau hari ini ada yang lagi nggak sholat? Apa ya? Alhamdulillah cepat semua. Teman-teman, bagi yang masih teman-teman dibuka dulu nih mute-nya ya. Mute-nya dibuka dulu supaya Miss Dina juga ada suara-suara kalian yang ada timbal balik dari suara. Baik. Teman-teman masih ingat nggak? Ada yang tahu kan? Ya betul. Hari ini kita mau tematik 5 ya teman-teman ya. Teman-teman nggak salah baca buku kan? Hari ini kita mau uji kompetensi tematik 5 ya. Nah teman-teman, UKOM kali ini berbeda dari UKOM yang biasanya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengerjakan UKOM tematik, mengerjakan UKOM-nya berupa Google Form, kalau kali ini kita UKOM-nya itu berupa YouTube. Jadi nanti teman-teman mengerjakannya di kertas lembar ya teman-teman ya, mengerjakannya di kertas lembar, boleh disobek atau kalau misalnya kalian punya KPS boleh dikerjakan di KPS, tapi ini bukan wajib ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya kertas KPS, teman-teman bisa robek di bagian tengah buku kalian. Gambar aku gini pun kayak burem-burem.
jangan lupa ditulis nama kelasnya, misalnya nih, misalnya Raisa. Raisa nama lengkapnya siapa, terus kelasnya kelas berapa, 5A, ditulis gitu aja. Jadi semua jawabannya ditulis di kertas itu. Teman-teman, nggak usah khawatir, di sini kalian bukan nulis soalnya, ya. Bukan nulis soalnya itu apa, tapi Kerjain soalnya. mantap, kalian soalnya simak dari Ini suaranya. Nah, kalian kerjakan jawabannya saja. Teman-teman ya, paham sampai di sini? Paham. Oke. Teman boleh di-mute dulu ya teman-teman ya. Tidak ada suara-suara Baik. Oke. Jadi teman-teman, sekali lagi Miss Wina sampaikan, UKOM kali ini berbeda dari UKOM kita sebelumnya. Kalau misalnya UKOM sebelumnya kalian mengerjakan di Google Form, ya, nanti di situ langsung ketahuan skornya apa. Nah, UKOM kali ini berbeda. Jadi soalnya kalian lihat di YouTube, habis itu kalian tulis jawabannya di kertas lembar, ya teman-teman ya. Tuh ingat, tulis jawabannya saja, tidak ditulis soalnya, ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman. Untuk itu Miss Wina mau mereview materi kita 5F. Tapi bukan berarti soal ini yang keluar ya teman-teman ya. Jadi di tematik 5F kemarin kita itu belajar tentang apa sih? Tentang isolator dan konduktor. Teman-teman masih ingat ya? Apa sih isolator itu? Apa sih konduktor itu? Nah, sekedar informasi saja, sekedar rangkuman dari tematik 5F kemarin. Isolator itu adalah bahan atau alat yang tidak menghantarkan panas. Sedangkan sebaliknya kalau konduktor itu adalah bahan atau alat penghantar panas yang baik ya teman-teman ya. Nah, contoh-contoh dari konduktor itu apa aja? Nah, misalnya konduktor itu karena penghantar panas yang baik ya. Jadi ya intinya itu bahan-bahan atau alat-alat yang terbuat dari logam, aluminium, ya teman-teman ya, ya baja, besi, itu merupakan konduktor. Sedangkan kalau isolator itu sebaliknya teman-teman. Bukan penghantar panas ya teman-teman ya. Jadi yang tidak dapat menghantarkan panas misalnya seperti plastik ya teman-teman ya. Misalnya seperti kayu, kertas, kain, lem, kaca dan lain sebagainya. Itu yang merupakan isolator. Selanjutnya, apa saja yang termasuk masalah-masalah sosial di masyarakat? Sebelum Miss Wina bahas lebih jauh, Miss Wina mau menyapa yang lain nih. Ada Atira, tolong dibuka ya. Nah, Atira tolong dibuka kameranya. Nikeisa, Izati, Alsagina, Assalamualaikum. Aisyah, apa kabar Aisyah? Oke, Aisyah, karena kita ahwat semua, boleh ya dibuka kameranya ya, biar Miss Wina bisa lihat kamu, nak. Oke. Baiklah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Di tematik 5F juga terdapat materi tentang masalah-masalah sosial di masyarakat. Salah satunya, bukan salah satu ya, Miss Wina sebutkan yaitu ada kemacetan lalu lintas, ya teman-teman ya, ada kemacetan lalu lintas, ada masalah sosial masyarakat tuh ada tentang sampah ya teman-teman ya. Banyak sekali dari kita sebagai masyarakat, sebagai manusia itu masih banyak orang-orang yang membuang sampah itu sembarangan teman-teman. Jadi membuang sampahnya tidak di tempatnya, tetapi kalau misalnya kita lagi jalan atau apa, selalu aja menemukan orang yang lagi berkendara, lagi makan, tapi buang sampahnya, buang plastiknya di sembarangan gitu aja ya teman-teman ya. Terus ada yang sampai saat ini juga masih kebanyakan dari kita membuang sampahnya di sungai. Jadi kalau misalnya teman-teman nih biasanya yang tinggal di pinggiran-pinggiran ya teman-teman ya, itu membuang sampahnya langsung aja gitu dia ke sungai. Ya, tanpa peduli bahwa nanti itu akan merugikan diri dia sendiri, bisa berakibat banjir atau yang lainnya. Selanjutnya bangunan-bangunan liar. Ya, banyak dari kita juga tumbuhnya bangunan tidak berizin seperti membuat suasana di suatu daerah menjadi kumuh dan tidak teratur ya. Jadi yang seharusnya lahan itu menjadi lahan penghijauan, tetapi
banyak orang-orang karena tidak mempunyai tempat tinggal, dia membuat tempat tinggal dadakan di situ. Misalnya membuat tempat tinggal dari kardus atau lain. Biasanya itu ya teman-teman ya, pengamen atau biasanya ya pokoknya seperti itu, pengamen dan lain sebagainya. Selanjutnya pengangguran. Pengangguran ini juga menjadi masalah tersendiri buat kita teman-teman. Banyaknya orang-orang yang sudah lulus dari pendidikan itu tidak karena sulitnya mencari pekerjaan, makanya dia menjadi pengangguran. Pengangguran itu juga menjadi masalah tersendiri, masalah sosial di masyarakat kita. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya gambar cerita. Kemarin di tematik 5F kita sudah belajar tentang cerita bergambar atau membuat gambar cerita. Nah, membuat gambar cerita itu memiliki dua teknik teman-teman. Apa saja dua teknik ini? Teknik basah dan ada teknik kering. Jadi membuat gambar cerita itu bisa melalui dua teknik itu, yaitu teknik basah dan teknik kering. Nah, teknik basah itu alat-alatnya apa aja sih teman-teman? Nah, kemarin sudah kita bahas, yaitu cat air, ya, krayon, terus dan lain sebagainya. Sedangkan teknik kering ada spidol, ada pensil atau pulpen, ada pensil warna, dan lain sebagainya. Nah, ada di halaman 103 kalau teman-teman mau lihat. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa atau bagaimana, kemarin kan Miss Wina sudah bilang, kalau misalnya teman-teman ada yang nggak ngerti, ada yang lupa, teman-teman bisa ulang lagi video-video yang kemarin ya, teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya, Miss Wina sambil buka ya teman-teman ya. Ibu-ibu. Nah, gambar cerita itu apa sih teman-teman? Kalau teman-teman simak baca buku ya, gambar cerita itu merupakan karya seni dua dimensi yang berupa gambar tangan manual atau gambar hasil olah digital dari komputer atau fotografi. Jadi bisa kita tulis sendiri, kita gambar sendiri dengan menggunakan pensil atau spidol, itu merupakan gambar sketsa ya teman-teman ya. Bisa juga melalui cetakan ya teman-teman ya, di print atau yang lainnya. Nah, terus gambar cerita itu punya fungsi apa saja, teman-teman? Nah, ada misalnya menjelaskan tentang langkah-langkah kerjanya, terus memberikan penjelasan bentuk alat yang digunakan dalam teks. Lalu ada juga menghubungkan tulisan dengan imajinasi pembacanya. Selanjutnya menerangkan konsep. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman juga tahu kan ya, kita kembali lagi ke sains. Teman-teman juga tahu kan ya, contoh benda-benda apa saja yang termasuk dalam konduktor. Misalnya nih Miss Wina, kayak kemarin kan kalian punya panci nih ya, mana yang termasuk isolator, mana yang konduktornya. Sudah paham ya teman-teman ya? Terus misalnya kayak setrika listrik, mana yang termasuk konduktornya, mana yang termasuk isolatornya, ya. Di situ sudah paham ya teman-teman ya. Nah, terus nanti kalian di dalam bahasa Indonesia itu kalian bukan menceritakan, di situ ada tentang kalian harus meringkas ya teman-teman ya. Jadi di situ ada teks ya teman-teman, di situ ada teks, kalian diminta untuk meringkas. Nah, kalau meringkas itu caranya seperti apa sih teman-teman? Nah, kalian perhatikan dari setiap paragrafnya teman-teman. Kalian perhatikan dulu dari setiap paragrafnya. Nah, nanti dari setiap paragrafnya itu kalian tentukan mana yang termasuk paragraf pokok, bukan ide pokok ya, atau gagasan utama. Setelah kalian tentukan gagasan utamanya atau ide pokoknya yang mana, nanti kalian catat poin-poin penting dari tiap paragraf. Ingat ya teman-teman ya, catat poin-poin penting dari setiap paragrafnya. Jadi misalnya paragraf pertama, poin pentingnya itu apa sih? Nah, kalian tulis. Nah, itu cara membuat ringkasannya teman-teman. Dan jangan lupa paragraf 2, poin pentingnya apa. Nah, terus poin ketiga, paragraf ketiga, poin pentingnya itu apa. Nah, jangan lupa teman-teman,
karena keasikan kalian meringkas, kalian juga harus tentukan judul dari judul dari bacaan tersebut apa. Nah, biasanya kalau judulnya itu udah tertera teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk mencari judul bacaan wacana atau judul bacaan apa. Itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah dibaca semua tematik 5F-nya kemarin? Sudah. Sudah dibaca, Mi. Kalau sudah dibaca, Miss Wina mau tanya nih sama teman-teman semua. Teman-teman, energi panas itu apa sih? Atau sumber energi panas itu apa sih? Sumber energi panas itu apa sih? Matahari. Sumber energi itu contohnya ya, Nak ya. Itu contohnya. Kalau sumber matahari, ya itu contohnya. Energi panas itu dihasilkan dari sumber energi panas. Nah, sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Sumber energi panas itu apa sih? Sumber energi panas itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas. Nah, kalau misalnya contohnya, baru teman-teman jawab. Ada matahari, ada api, itu merupakan sumber energi panas ya teman-teman ya. Panas. Terus selanjutnya, teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, makanya kemarin kenapa teman-teman diminta untuk membuat contoh wacana teks eksplanasi. Misalkan seperti makanan sehat, bikin 2 paragraf aja. Nah, itu tujuannya seperti itu teman-teman ya. Teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi. Iya. Selanjutnya, nah, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu di sini ada membeku, mencair, menyublim, menguap ya teman-teman ya. Membeku dan mencair. Coba misalnya teman-teman bisa nggak jelasin sama Miss Wina tentang perubahan wujud mencair. Misalnya contohnya seperti apa? Jangan es dan air. Ya, pinter. Es batu dicairkan ya, lama-lama menjadi air. Kalau membeku? Kalau membeku? Air dibekukan di dalam lemari es. Iya betul. Air dibekukan di dalam lemari es atau di dalam freezer ya, lama-lama dia akan menjadi es batu. Iya betul, seperti itu. Kalau menguap? Kalau menguap? Menguap itu air panas. Panas menguap. betul ya. Jadi menguap itu contohnya seperti air dipanaskan di dalam panci yang tertutup. Setelah itu pancinya dibuka ya. Nah itu namanya menguap. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang apa lagi? Oke. Kewajiban teman-teman. Nah, teman-teman kita kemarin beberapa hari yang lalu sudah belajar tentang kewajiban kita sebagai warga masyarakat, sebagai anak sekolah ya. Nah, sekarang Miss Wina mau tanya, kewajiban kalian kalau di sekolah itu seperti apa sih? Apa aja sih? Belajar. Piket. Belajar. Lakukan tugas. Terus Aisyah, kewajiban kita sebagai siswa kalau di sekolah itu apa sih Aisyah? Datang tepat waktu. Ya, boleh. Ya, jadi seragam sekolah. Ya, datang tepat waktu ke sekolah. Selanjutnya Mengerjakan tugas. Ya, memakai seragam sesuai pada harinya. Kalau misalnya kewajiban kita sebagai warga negara, apa aja coba? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan, oke. Bela negara. Oke. Korban
Wajib mentaati hukum dan pemerintah. Selanjutnya ikut dalam upaya penyelesaian negara, betul yang tadi ya sudah jelaskan. Menghormati hak orang lain atau menghormati hak asasi manusia. Ikut mempertahankan dan dalam keamanan negara. Nah, itu juga termasuk kewajiban warga negara. Jadi nanti kalau misalnya teman, ini kan isian ya, kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian tahu. Kalau misalnya kalian taunya 3, boleh tuh kalian jawab 3. Tapi kalau misalnya kalian taunya kalian taunya cuma 1, udah kalian jawabnya 1. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya nah, teman-teman, coba kalian perhatikan di halaman 58. Hak warga masyarakat. Ada kewajiban warga masyarakat. Nah, teman-teman bisa ya, hak kita sebagai warga masyarakat itu apa aja? Ada tentang pertama definisinya dulu. Definisi dari hak warga masyarakat apa sih? Hal yang didapatkan sebagai anggota masyarakat. Nah, itu adalah hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan oleh warga masyarakat. Nah, itu adalah kewajiban. Nah, contoh hak-haknya apa aja? Di sini ada hak untuk berpendapat di depan orang lain. Misalnya. Yang kedua adalah hak untuk menggunakan fasilitas umum. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menghormati pendapat orang lain. Selanjutnya merawat kebersihan dan kebersihan fasilitas umum. Nah, itu contoh hak dan kewajiban di masyarakat. Selanjutnya alhamdulillah ya teman-teman sudah habis. Nah, teman-teman, tadi adalah rangkuman dari materi kita hari ini ya teman-teman ya. Materi kita di tematik 5F. Nah, teman-teman, nanti yang baru bergabung, Miss Wina ulang sekali lagi ya teman-teman ya, Aisyah ya, Nadia, Al-Sagina yang baru saja bergabung. Nah, tadi hari ini kita mengerjakan UKOM-nya tidak seperti biasanya nih Aisyah nih, Gina. Tapi kalau biasanya kita mengerjakan UKOM-nya itu berupa Google Form, kalau kali ini kalian lihat soalnya di YouTube, habis itu kalian kerjakan lembar, jangan lupa tulis namanya dan kelasnya ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Dan ingat teman-teman, ditulisnya apa? Ditulisnya jawabannya saja ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti ketika habis Zoom, Miss ini ditulis lagi Miss soalnya. Enggak teman-teman, enggak ditulis lagi soalnya, tapi ditulis langsung jawabannya saja ya teman-teman ya. Ingat, nanti jawabannya dari UKOM tersebut Miss Wina tunggu sampai jam 11 ya teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman punya alasan syar'i, bisanya ngerjainnya malam atau apa, boleh. Kumpulinnya gimana Miss? Kata Gina. Gak usah dikumpulin teman. Nanti setelah kalian tulis jawabannya, ada namanya dan ada kelasnya, di foto ya teman-teman ya. Di foto. Nanti dikirimin ke Miss. Nanti dikirimnya di mana tadi? Kenapa? Kerjanya di mana tadi? Nah, ngerjainnya nanti kalian lihat soalnya di buku tulis. Setelah itu kalian kerjanya di kertas lembar teman-teman. Boleh di buku, boleh di kertas lembar, bebas. Yang penting ada namanya, ada kelas kalian ya. Nanti kalau sudah, jawabannya diapain? Nanti dikirimin. Ya, di foto. Di foto. Habis itu beri sama Miss Wina jawabannya ya teman-teman ya. Miss Wina tunggu jawaban UKOM sampai jam 11. Ya teman-teman ya. Miss Wina tunggu sampai jam 11. Ya, Miss. Jam 11 yang berhalangan hadir bisa ngerjainnya sore karena nunggu handphone mamanya atau yang lain sebagainya. Yang penting confirm sama Miss Wina ya. Miss, hari ini aku bisa ngerjainnya baru sore karena nungguin HP mamaku. Tapi nggak mungkin ya nungguin sampai sore ya. Kalian aja bisa Zoom nih hari ini. Tapi habis ini bisa langsung ngerjain. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa itu jawabannya saja.
tulis jawabannya saja ya. Nanti baru dikirimkan. Di kertas HVS boleh, Miss. Boleh, kalau ada kertas HVS boleh, kalau nggak punya pakai buku juga boleh. Baiklah teman-teman, karena waktu kita sudah habis, Nah, akhiri ya teman-teman ya. Ini untuk link soal YouTube-nya menyusul. Miss Wina ucapkan terima kasih karena sudah mau bergabung hari ini di Zoom kita. Miss Wina akhiri dengan, mari kita akhiri perjumpaan Zoom kita hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, dadah Aisyah, Hani, Nur, Ifa, Kansa, Alfagina, Atira, Izzati, Sheryl, Alifa, Hani, Ibras, dadah, Ria, Yaya, tapi siapa nih kan? Jadi kesebut nama orang tuanya karena Miss Vina nggak tahu nih nama kalian. Oke ya, Miss Vina Yusuf. Dadah.